kembali lagi bersama saya Ana. Saya akan berbicara tentang materi teks negosiasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sering sekali melakukan negosiasi, baik dalam jual beli, kerjasama, ataupun interaksi sosial. Sebagai manusia sosial, tentunya kita tidak selamanya memiliki pendapat yang sama. Perbedaan pendapat ini yang menjadikan negosiasi untuk bentuk komunikasi mencapai kesepakatan bersama antara dua belah pihak ataupun lebih. Pengertian dari teks negosiasi adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Proses ini melibatkan tawar-menawar dan diskusi untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Lalu, unsur-unsur teks negosiasi yang pertama ada penawaran masalah. Salah satu pihak mengajukan masalah atau kebutuhan yang ingin dinegosiasikan, misalnya harga barang atau jasa. Kedua, ada pengajuan atau tuntutan. Pihak yang bernegosiasi menyampaikan tuntutan atau keinginan mereka secara jelas, seperti permintaan harga lebih rendah atau syarat tertentu. Berikutnya persetujuan. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan setelah proses tawar-menawar selesai. Persetujuan ini merupakan hasil dari kompromi antara kedua pihak. Lalu yang terakhir ada kesepakatan. Kesepakatan akhir yang disetujui oleh semua pihak untuk menyelesaikan negosiasi dengan solusi yang saling menguntungkan. Struktur teks negosiasi, orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Bagian orientasi berfungsi sebagai pembuka. Di sini, pihak-pihak yang terlibat biasanya saling menyapa atau memperkenalkan diri. Orientasi juga dapat mencakup pengenalan masalah yang akan dinegosiasikan. Pengajuan atau permintaan. Pada tahap ini, salah satu pihak mengungkapkan masalah atau kebutuhan yang ingin diselesaikan. Ini adalah saat di mana pihak tersebut menyampaikan apa yang mereka inginkan dari negosiasi. Lalu ada penawaran dan juga persetujuan. Dalam negosiasi pasar ada yang namanya pemenuhan. Dan dalam negosiasi bisnis tidak ada pemenuhan, hanya ada persetujuan atau kesepakatan. Dalam negosiasi pasar, pemenuhan dimaksudkan sebagai bagian di mana salah satu pihak, biasanya penjual, menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan dari pembeli. Jenis-jenis negosiasi yang sering dilakukan adalah negosiasi perdagangan. Negosiasi yang terjadi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan harga dan syarat penjualan. Lalu yang berikutnya ada negosiasi pekerjaan. Negosiasi yang dilakukan antara calon karyawan dan perusahaan terkait syarat kerja, gaji, dan tunjangan. Yang ketiga ada negosiasi antar teman. Nah, negosiasi informal yang terjadi di antara teman untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu hal. Di sini ada dua jenis, yaitu negosiasi formal dan negosiasi informal. Perbedaannya adalah negosiasi formal. Negosiasi ini yang dilakukan secara resmi dengan dokumen tertulis dan jalur hukum. Contohnya itu bisa dilihat perjanjian kontrak antara perusahaan besar. Berbeda dengan negosiasi informal, negosiasi yang berlangsung tanpa formalitas tertentu, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Contohnya, diskusi pembagian tugas dalam tim. Anggota tim dapat berdiskusi secara santai untuk menentukan pembagian tugas proyek berdasarkan keahlian dan ketersediaan masing-masing. Jadi teman-teman, kesimpulan dari teks negosiasi ini merupakan bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Kesepakatan ini harus saling menguntungkan atau menghasilkan solusi win-win. Digunakan dalam berbagai konteks seperti jual beli, penyelesaian konflik, atau pengambilan keputusan bersama.